Ruben, jam berapa kamu selesai? Oh, terima kasih. Silakan duduk. Abang, lagu apa yang abang selalu nyanyikan itu? Saya mendengarnya di setiap sudut pertanian ini sangat indah. Nampaknya hanya saya yang tidak kenal lagu itu. Ah, Dek, biasa saja. Lagu itu saya pelajari di Marawi. Maukah abang mengajari saya? Mungkin suatu hari saya akan ajar kamu, tapi tidak sekarang. Maukah kamu ikut saya sebentar? Saya minta tolong kamu mengantar berkas ini ke kantor. Dek, apakah kamu senang di sini? Kelihatannya kamu rindu keluargamu belakangan ini. Saya merasa seperti bagian dari keluarga Ibu Ismin. Dia begitu baik kepada saya. Saya cukup senang di sini. Setiap orang nampak begitu penuh dengan kedamaian. Namun kadang-kadang, terutama kalau malam, ketika saya sendirian, saya mulai merasa sepian dan rindu keluarga saya. Tapi saya tetap harus kuat. Saya harus tabah. Nanti kalau saya tamat, saya bisa membantu ayah menyekolahkan adik saya. Insya Allah, kami tidak terus menjadi miskin seperti sekarang. Pasti abang tahu pepatah yang mengatakan, walaupun sedikit demi sedikit kita mencoba, maka lama-lama akan menjadi bukit. Bagus, Juleka. Kami akan bantu kamu. Hingga suatu hari kamu akan mewujudkan impianmu. Tapi bicaralah dengan ibu kalau kamu merasa rindu dengan keluarga. Saya ingat ketika saya di Marawi, teman saya melihat betapa kesepiannya saya. Pada akhirnya mereka memberi saya suatu pemberian yang lebih berharga, bahkan daripada mutiara yang mahal. Rasanya saya tidak sabar untuk sekolah, abang. Bahkan mutiara hitam sekalipun kalah berharga. Saya dulu juga berpikir begitu, bahwa saya akan berhasil jika saya bisa membaca banyak buku, mendapat gelar, lebih pandai. Tapi itu bukan demikian. Hal itu bukanlah yang paling saya perlukan. Saya perlu hati yang bersih. Kamu tahu bagaimana setiap orang perlu mencuci kaki mereka sebelum mereka masuk masjid? Tapi abang, tidak seorang pun bisa membersihkan hatinya sendiri, bukan? Julaika, kamu sudah siap untuk membangun bukit impianmu. Kita bicara lagi nanti. Sekarang, bisakah kamu bawa ini ke kantor saya dan letakkan saja di meja? Hei Abdul, dari mana kamu? Memancing? Dari ladang melihat Mudi dan Ruben. Waktu pulang saya tangkap ini untuk makan malam kita. Insya Allah, panen kelihatannya bagus. Allah terus memberkati kita. 5 tahun sudah berlalu. Semuanya sempurna. Ibu sehat, semua hutang kita lunas, dan tanah menghasilkan panen yang bagus. Sembayang dan ibadah telah menguatkan kita. Allah itu baik. Kamu benar. Banyak sekali perubahan. Lihat saya. Saya tidak bergantung pada jimat lagi. Saya merasa damai. Mari, ayo kita makan. Berapa lama akan berakhir, Abdul? Berapa lama? Apa yang kau pikirkan? Mengapa kau begitu khawatir? Paman saya tidak tahu kalau saya di sini. Kita aman di rumahmu dan tidak ada yang curiga bahwa kita mengikuti Nabi Isa. Suatu hari, mungkin beberapa gadis di sini menjadi percaya. Kemudian kamu dan saya akhirnya menikah. Jadi itu yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Allah tahu kerinduan hati kamu dan akan menyediakan semua yang kau perlu. Saya tahu dia akan memberikan wanita yang tepat untuk menjadi istri saya. Semua yang terjadi pada saya adalah sesuai rencananya. Ingat berapa tahun yang lalu, dia membawa saya kepadamu, mengajari saya membaca dan menulis. Saya tidak tahu semuanya itu. Dia memakaimu untuk menolong saya. Lihatlah saya, dengan percaya diri membantumu. Saya telah belajar pembukuan dan yang terpenting adalah, saya mendapat gaji.
Saya mengasihi Allah. Dia sungguh seperti Bapak bagi saya. Rasanya mustahil bisa sedekat ini dengan Allah. Itu karena Dia memberikan rohnya kepada kita. Itu sebabnya saya adalah anaknya, Yusuf. Kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, tetapi sedikit orang menyadari bahwa Dia akan mengizinkan rohnya datang dan hidup di dalam kita. Bagaimana dengan yang lain? Katakan bagaimana pelajaranmu dengan Moody tadi malam? Ya, dia hampir siap mengaku bahwa dia perlu juru selamat. Tetapi dia masih bimbang. Bagi dia kebaikan adalah jalan menuju keselamatan. Tapi Ruben, sekarang dia sudah berbeda. Apakah dia masih percaya? Dia bukan hanya percaya, Yusuf. Saya melihat dia membuka dan membaca kitab Injil tadi malam. Dan Moody melihatnya juga. Saya pikir kita harus berdoa supaya setan tidak mengeruhkan pikirannya. Kita tahu betapa sulitnya untuk membuat keputusan mengikuti Nabi Isa. Tapi jika mereka berdua percaya, itu akan mempermudah untuk yang lainnya. Menurutmu apakah mereka hanya pura-pura supaya dapat tetap bekerja? Mereka sangat berani jika mereka mengatakan kepada semua orang bahwa mereka mengikut Nabi Isa. Yusuf, kau tahu bahwa orang bagaikan jari-jari di tangan, tidak ada yang sama, semua berbeda. Ada yang mencoba berbicara dengan keluarga dan teman mereka, tapi ada yang tidak. Contohnya Romi. Saya yakin dia membaptis istri dan anaknya. Bulan lalu, adiknya Kong menjadi percaya. Juga ada seorang anak imam yang kembali ke desanya dan dia membawa kitab Injil. Dan sekarang, imam itu sendiri mempelajarinya. Yusuf, lama-kelamaan semua penduduk desa ini akan mengikuti Nabi Isa. Ingat ketika kau mengajar saya membaca kitab Kisah Para Rasul, di mana ribuan orang ditambahkan dalam kumpulan orang percaya dalam satu hari? Betul, dan kemudian muncul penganiayaan. Saya berharap setiap orang siap untuk itu. Mengapa kamu nampak risau akhir-akhir ini, Yusuf? Kita tidak membuat orang percaya. Kita tidak melanggar hukum. Yang kita lakukan adalah mengajar membaca dan mempelajari kitab Injil. Hanya roh Allah lah yang menyebabkan orang menjadi percaya padanya. Sudah 5 tahun kita aman. Jika paman saya masih mencarimu, tidakkah kau Abdul, pikir? Saya tidak pernah lupa apa yang nampak di wajah Ismail ketika saya memeluknya saat dia meninggal di rumah saya. Bagaimana saya bisa melupakan nafas kematiannya? Seorang anak yang tak bersalah mengorbankan dirinya karena saya. Saya tidak mau itu terjadi lagi. Saya bukannya takut. Saya yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Tapi saya juga tahu bahwa penderitaan selalu dialami pengikut Nabi Isa. Dan jika ia pun menderita, kita mungkin dipanggil untuk menderita juga. Ya, kamu telah meyakinkanku untuk tidak bergembira. Dan saya harus terlihat sedih walaupun saya sudah merasakan damai dan sukacita yang datang dari Allah. Sekarang saya pasrah pada Allah. Baiklah sahabatku. Jadi kamu ingin agar saya mengaku bahwa saya kurang menaruh iman kepada Nabi Isa? Kamu benar. Di sini saya mencurahkan semua kekhawatiran pada kamu ketika kita seharusnya bersama mengagungkan Dia sehingga kita tidak menjadi patah semangat. Sangat memalukan. Murid saya sendiri yang mengajar saya untuk menjadi kuat. Ya sudahlah, cukup dengan wajah itu. Saya sudah mengaku jika saya salah. Tapi hanya ini wajah yang saya punya. Nah, saya akan bantu kamu mencari wajah yang baru. Jadi ini, kalian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Dia bukan anak kecil, Bu. Saya hanya ingin membuat dia tertawa. Ibu, jangan dengarkan dia. Anak ibu tidak mau menjadi bahagia. Ibu tahu, saya lebih senang melihat wajah monyet daripada orang ini. Kalian berdua nampak memiliki wajah berbahagia. Kalian nampak seperti mabuk. Apa yang tetangga pikir? Saya telah memberikan minuman keras di sini. Saya sangat malu. Saya akan malu bertemu teman-teman saya. Anak-anak saya adalah para pemabuk. Ibu, saya telah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun. Sekarang ibu telah mengatakan perkataan yang paling manis pada saya. Apa itu? Oh, kamu adalah pemabuk?
bahwa ibu telah memanggilku anak. Oh, Abdul. Kamu tahu, ada waktu di mana Allah mengambil suami saya dan kemudian anak tertua saya. Tapi hari di mana dia membawa kembali Yusuf, hari di mana Yusuf kembali, dan juga hari di mana dia memberi anak yang lain, yaitu kamu, Abdul. Kamu adalah salah satu berkah yang Allah bawa kepada saya. Sebelumnya, saya adalah wanita yang sederhana. Saya tidak tahu kemana saya pergi, tidak ada arah dalam hidup. Tapi ketika Yusuf mulai mengajar saya tentang kabar baik dari kitab Injil, hidup saya mulai memiliki arti. Saya yakin sekarang, Abdul, saya telah mengetahui tujuan hidup saya. Khususnya sekarang bersama kalian berdua. Oh ibu, jangan menangis. Nanti ibu kelihatan seperti saya. Oh sudahlah, anakku. Ibu, apa saya menginjak kaki ibu? Maaf, maafkan saya. Enggak apa-apa. Saya tinggal kalian bertiga di sini. Saya masih banyak pekerjaan di Sudahlah, dalam. Bu. Zulaikha, kamu perlu sesuatu? Zulaikha. Zulaikha, ada yang mau kau sampaikan? Tidak, saya hanya mendengar kalian tertawa. Maafkan saya. Saya sedang menolong dia membiasakan diri hidup di sini. Kau tahu, berbicara dengan dia, memastikan kalau dia punya teman, mencoba membuat dia terbiasa. Berapa umurnya? Dia baru saja kuliah. Hanya 4 tahun lebih muda dari kamu. Aha. Sepertinya kamu sedang melakukan survei ya. Ruben, kamu percaya hal-hal baru yang selalu dibicarakan Abdul? Moody, bukankah semuanya itu masuk akal? Kamu kenal saya dulu. Saya dulu pemabuk, penjudi berat, dan bahkan pernah membunuh orang. Dan sepertinya, seberapa banyak doa dan puasa yang saya jalani, tidak dapat menebus semua dosa yang pernah saya lakukan. Sekarang, jika memang Allah itu sungguh baik, tidak seperti setan, maka dia harus menyediakan cara lain untuk membayar semua hutang dosa saya. Jadi, kamu memang percaya apa yang dia katakan? Bahwa Nabi Isa adalah dia yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa? Ya, itu yang saya percayai. Kamu pengkhianat. Kamu telah meninggalkan iman kamu. Tidakkah kamu tahu? Yudaslah yang mati di salib dan bukan Nabi Isa. Dan imam yang mengajar saya tentang hal ini. Tidakkah kamu percaya lagi dengan ajarannya? Saya percaya bahwa imam harus tahu apa yang diajarkan. Dan dia mencoba menuntun kita menemukan jalan menuju Allah. Tapi kelihatannya kamu tidak percaya dengan ajarannya. Moody, Abdul berkata, jika kamu anggap kamu bukan orang berdosa, maka yang diajarkan imam benar untuk kamu. Tapi saya sadar saya berdosa. Dan kau pikir kamu tidak? Saya memang berdosa dan Allah tahu itu. Jika saya melakukan dosa, saya percaya dia akan menghentikan saya. Insya Allah. Lalu apa lagi? Yang Abdul maksudkan, Saya tidak mau tahu apa yang si kafir Abdul itu katakan atau pikirkan. Kita mendapat gaji yang baik di sini. Dan Ibu Ismi memperlakukan kita dengan sangat baik. Tapi saya sudah bosan mendengarkan semua pembicaraan tolol itu. Saya akan keluar setelah panen selesai. Saya akan pergi ke Manila. Sepupuku pencari tenaga kerja. Saya akan cari kerja di luar negeri. Moody, materi tidak akan pernah memuaskan Hentikan kosongan di ceramahmu, hatimu. Ruben. Tidakkah kamu lihat apa yang sedang mereka lakukan? Kamu sedang dicuci otak oleh Abdul. Tidakkah kamu tahu Abdul tidak sembahyang lagi di masjid? Dia seorang kafir. Sebaiknya dengarkan saya. Ini yang saya sarankan. Belilah jimat untuk dipakai. Pakailah setiap kali ia berceramah, agar perkataan tidak menguasai dirimu. Kamu lihat jimat ini? Pernahkah kamu melihat jimat yang saya pakai di leher ini? Saya letakkan di balik baju, tepat di atas hati saya. Sehingga ketika Abdul mulai pembicaraannya, saya tidak dipengaruhi. Jika kamu mau, saya bisa membelikannya di kota. Hanya 20 peso.
Saya kenal wanita tua penjual ini. Jadi bagaimana menurutmu? Ini sangat ampuh. Semua perlindunganku datang dari Allah dan Dia pasti mampu menolong saya jika Dia tidak ingin saya mendengarkan Abdul. Ya sudah, terserah kamu. Jadi semua orang di sini kafir? Tidak juga, tapi ada. Saya pikir kamu sudah tahu. Ayah saya telah menjadi teman baik Ibu Ismin bertahun-tahun. Mereka berasal dari desa yang sama. Jadi ketika dia tahu bahwa Ibu Ismin mencari pembantu, dia datang ke sini menanyakannya ke Yusuf. Tapi saya yakin dia tidak tahu bahwa semua orang di sini kafir. Hanya kami sangat miskin. Kami tidak bisa memilih-milih. Mungkin itu tidak masalah. Asal gaji bagus dan pekerjaannya sesuai serta ada makanan di meja dan membayar semua tagihan. Kong, mari kita istirahat dan makan. Tunggu sebentar, saya belum selesai. Jangan khawatirkan itu. Besok jika kita masak pasti akan kotor lagi. Saya tahu ini akan kotor lagi, tapi saya ingin melakukan yang terbaik. Yusuf mengajar kita bekerja 1 hari baik berarti 1 hari upah kita. Sudahlah, kamu makan saja duluan. Jangan bekerja berlebihan sampai bersih sempurna, tak seorang pun tahu. Ayo, saya tidak suka makan sendirian. Sudah, makan duluan. Saya selesaikan ini dulu. Kamu tahu, saya membaca bahwa Allah senang jika kita mengerjakan yang terbaik dari pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Saya digaji oleh Ibu Ismin. Dia tidak suruh saya bagaimana melakukan pekerjaan tiap hari. Dia mau saya melakukan yang terbaik, dan saya lakukan itu. Kamu tahu Zulaikha, dia berdoa untuk saya setiap hari, bukankah itu baik? Zulaikha, Allah tidak mau kita melakukan pekerjaan dengan setengah hati. Kamu benar. Saya juga berterima kasih saya bisa bekerja di sini. Kong, bolehkah saya bertanya? Boleh. Mari duduk dan makan sekarang. Jadi apa yang kamu ingin tanyakan? Kong, saya tidak mau ikut campur. Tapi ada sesuatu yang menarik. Katakan kalau saya terlalu ingin tahu. Saya ingin bertanya tentang... Saya tanya ini karena Kong teman saya ya. Katakan apa yang di pikiranmu. Jangan khawatir, saya akan mendengarnya. Tentang apa itu? Kong percaya ajaran Nabi Isa? Maafkan saya hanya... Tidak ada yang salah dengan pertanyaanmu, Zulaikha. Dan tentu kamu berhak mencari tahu dan mengenal tentang kebenaran. Tapi apa yang kamu lakukan nanti jika ditanya para tabligh dan mereka memaksa kamu membuka rahasia tentang orang kafir di sini? Maka kamu akan menceritakan yang sebenarnya. Kita di sini tidak berani bertanya jika seorang percaya pada Nabi Isa. Kita hanya mengamati perilaku orang di sekitar kita tiap hari. Kemudian kamu pasti tahu siapa yang telah menjadi orang percaya sejati dalam Allah. Dan siapa yang tetap memegang dan percaya kepada tradisi tua-tua kita. Maafkan saya, Kong. Tolong jangan tersinggung. Saya seharusnya tidak tanya soal ini. Saya tidak tersinggung oleh kejujuranmu, malah saya senang ditanya, Zulaikha. Hanya pahamilah bahwa Allah menyatakan diri di dalam cara yang baru. Bersabarlah mencari Dia. Sedikit demi sedikit kamu akan melihat semua yang baik yang Allah sediakan bagi kamu. Ayo kita makan. Ya Allah, dari 100 nama, kami berterima kasih bahwa Engkau telah memilih dan menyatakan dirimu kepada kami melalui nama yang ke-100, Bapa. Kami memujimu dan mengucap syukur bahwa Engkau peduli kepada kami setiap hari dan tidak pernah lelah memperhatikan kami. Engkau adalah benteng kekuatan kami dan pembela kami yang agung. Kami bersyukur bahwa Engkau menyatakan dirimu bukan sebagai Allah yang jauh, tetapi sebagai Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menunjukkan jalan pada kami, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengagungkan nama-Mu yang suci, karena hanya Engkaulah yang patut dipuja, ya Allah.
Engkau telah membuka jalan dan memberikan cara yang jelas bagi kami, ya Allah. Engkau telah menyediakan Al-Masih sebagai tebusan bagi kami dan telah menyelamatkan kami dari dosa dan menunjukkan kami bagaimana hidup di dalam hidup yang baru. Kami memberi pujian dan sembah untuk firman yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Bukalah pikiran kami untuk memahami firman yang suci yang Engkau akan berikan malam ini. Ya Allah, yang telah menyinarkan terang dan menculikkan mata kami yang buta, ajarlah kami bagaimana menjadi setia kepada firman yang Engkau berikan malam ini, sehingga kami bisa mengertinya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Buatlah kami teguh, mengikuti dan berjalan dengan setia dalam terang-Mu, ya Allah. Dalam nama Nabi Isa, kami datang kepadamu. Alhamdulillah. Mari kita membuka kitab Injil di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Dan kecuali rasul-rasul, mereka semua tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk dimasukkan di penjara. Teman-teman, seperti leluhur iman kita yang dipaksa keluar dari rumah mereka di Yerusalem, suatu hari kita juga akan dipaksa lari dari tanah pertanian ini. Pada beberapa malam yang lalu, saya terganggu dengan mimpi buruk, di mana kita diserang oleh buaya. Masing-masing kita lari ke arah yang berbeda ke berbagai desa. Kemudian tiba-tiba ada bintang besar yang datang, menyapu dan membakar rerumputan. Kita selamat karena kita tersebar ke berbagai desa. Saya melihat kelompok orang-orang percaya baru di setiap tempat datang mengenal Allah. Dapatkah kalian menerima bahwa mimpi datang dari Allah? Bisakah kalian diusir dan tidak menjadi benci? Apakah kalian bisa menghadapi penganiayaan dan kesengsaraan dan tanpa menjadi patah semangat? Renungkanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Ingat, sementara kita lari, banyak yang akan terluka. Tapi hal ini tidak dapat menandingi kepedihan atas paku yang menancap di tangan dan kaki Nabi Isa, yang memberikan hidupnya untuk kita. Hal yang sama dialami oleh orang-orang percaya di Yerusalem. Tetapi ketika mereka mendekati maut, mereka melihat surga dan Nabi Isa siap membawa mereka pulang ke Allah. Jangan takut. Meskipun pada detik kematian, Allah akan ada di sana menyelamatkan kita. Yusuf, apa masih ada waktu untuk kita sebelum buaya itu muncul dari air? Sahabatku, saya tidak tahu. Setiap hari yang kita miliki akan menjadi penting. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan doa dan waktu yang akan datang. Kita harus juga menggunakan waktu yang ada untuk membagi kebenaran dengan sebanyak mungkin orang. Anakku, sejak engkau merasakan adanya bahaya datang, mungkin sebaiknya kita menghentikan pertemuan dan menunggu sampai bahaya telah pergi dan keadaan lebih aman kembali. Untuk setiap orang percaya, harus memperoleh jawaban dari pertanyaan yang sulit ini dari Allah. Dan jika kita akan menghentikan pertemuan kita
pujian dan penyembahan kita bersama, bagaimana iman kita bertumbuh? Jika saya tidak makan, saya mulai lapar. Dan lama-kelamaan akan mati. Jadi saya akan tetap sembahyang dengan siapapun. Meskipun saya harus pergi ke gereja orang Kristen. Saya harus menemukan jalan. Meskipun jika sembahyang, saya hanya menjadi umpan untuk buaya itu. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka bekerja di pertanian ini? Kecuali karena kamu di sini sekarang. Modi, kenapa kamu? Nanti orang mendengar kamu. Kita seharusnya tidak saling mengenal. Ya biar aja. Kamu tahu, selesai panen, saya akan tinggalkan tempat ini. Dan saya telah memutuskan bahwa saya akan membawamu serta. Hentikan itu. Atau saya akan laporkan ke Barik. Orang tua saya kirim saya ke sini untuk sekolah, dan saya tidak akan lari bersama kamu. Kecuali kalau kamu membayar mas kawin yang termahal dalam sejarah. Baiklah sang putri. Saya akan menunggu kamu, tapi hanya sebentar. Tapi sementara itu, hati-hati di rumah ini. Ini bukanlah tempat yang aman untuk gadis tolol seperti kamu. Tololkah saya? Tidak setolol Kong. Saya tanyakan dia jumlah orang kafir di sini. Dia tidak beritahu saya, karena itu berbahaya. Dia bahkan tidak curiga ayah mengirim saya sebagai mata-mata untuk tablik. Jadi jika dia tidak memberitahumu, maka dia pasti juga kafir. Salah satu dari orang-orang gila itu yang ditipu oleh si Abdul. Saya tidak percaya Abdul. Dia seperti penyakit bagi orang-orang di sini. Abdul? Ya. Kamu sempat bertemu dia? Saya yakin kamu akan menyukai dia. Dia bukanlah seperti yang diceritakan oleh tablik. Kamu mengerti maksud saya. Saya dengar bahkan mereka memberi harga untuk kepalanya. Saya sangat salut dengan keberaniannya. Keberanian apa? Zulaikha. Dia adalah pengkhianat terhadap nenek moyang kita. Setelah dia ditipu oleh roh jahat, sekarang dia di sini. Dia mencari orang-orang kita untuk ditipu. Kamu tahu bahwa Abdul lebih bahaya dari Yusuf. Zulaikha. Zulaikha. Kamu dengar apa yang saya katakan? Menjauhlah dari Abdul. Zulaikha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu mengatakan bahwa Abdul berhasil dalam usahanya menggoyahkan iman yang lain? Dia yang harus dihentikan. Bukankah dia adalah yang disebut oleh mata-matamu? Benar. Komandan berpikir itu adalah Yusuf. Tapi mungkin kamu benar. Terima kasih untuk bantuannya. Kamu yakin kalau kamu memberi informasinya yang benar? Jika kalian datang malam hari, saya jamin kalian bisa menangkap mereka semua. Baiklah. Abdul, saya harus ceritakan yang Aryan katakan tadi malam. Ini penting untuk Yusuf ketahui sekarang juga. Tentang hasil panen atau pekerja? Bukan. Bukan tentang itu. Ini tentang tablik. Mereka sedang memata-matai kita di sini. Aryan diperingatkan oleh sepupunya untuk pergi hari ini sehingga tak seorang pun menuduhnya kafir. Apakah sepupunya tahu kalau mereka akan datang? Apa dia tahu rencana mereka? Ya, saya ingin memberitahu kamu
bahwa mereka datang malam ini. Apa yang kita lakukan? Tidak ada cukup senjata untuk melawan. Haruskah kita beli? Apa mereka hanya mengejar Yusuf? Atau kita semua? Bukanlah Yusuf yang mereka kejar. Mereka mengejarmu. Alhamdulillah. Sekarang saya tahu bahwa hanya saya yang akan menderita, dan yang lain akan lepas dari bahaya. Abdul, kamu telah mengajarkan saya kebenaran. Saya tak akan membiarkan mereka mengambilmu. Saya berhutang padamu. Terima kasih untuk kesetiaanmu, Ruben. Tapi Allah akan menjadi pembela saya. Dia tak akan membiarkan saya. Saya percaya padanya. Ayo, kita beritahu Yusuf. Ada apa, Abdul? Ada kabar buruk dari Ruben. Bahwa pemberontak itu datang? Kau tahu? Kita punya teman-teman yang setia, meskipun mereka tidak setuju dengan pilihan yang kita buat. Mereka khususnya mengejar Abdul. Saya tahu, dan saya telah beli tiket pesawat untuk dia. Tidak. Tidak, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan meninggalkanmu di sini. Jika waktu penganiayaan harus datang, saya akan menghadapinya. Seperti Nabi Isa. Dia tidak takut. Dia tidak lari darinya. Kamu tahu saya Yusuf, saya bukan pengecut. Abdul, kita semua tahu bahwa kamu pemberani. Tapi kamu juga harus melihat bahwa masih banyak saudara kita yang belum mengenal kebenaran. Lebih banyak orang akan tertolong jika kamu tetap hidup daripada mati. Abdul anakku, ini penting, kamu harus pergi. Saya minta Yusuf untuk menemani kamu. Saya ingin keluarga saya di Mahardika mengenal kebenaran dan sukacita yang saya alami. Saya kirim surat ini bersama kamu berdua. Datuk Wasim adalah orang baik. Dia akan mendengar apa yang kamu katakan. Kamu ingat impian Yusuf? Kita lari ke desa-desa dan semua orang akan menerima terang. Saya tidak mengerti Yusuf. Kau biarkan ibumu menghadapi para pemberontak? Apa kamu pengecut? Saya tidak akan pergi. Abdul, ini keputusanku, bukan Yusuf. Saya harus berbicara dan meyakinkan dia sepanjang hari sebelum akhirnya dia setuju denganku. Anakku, jangan berbicara tidak sopan dengan orang yang telah dipilih Allah untuk memimpin kita ke iman yang baru. Yusuf setuju usulan saya karena dia tahu itu adalah jalan yang benar untuk kita. Saya tidak mau berdebat lagi. Mengerti? Maafkan saya Yusuf. Saya tahu kau bukanlah pengecut. Tapi saya tidak. Saya hanya tidak mau lari dan pergi. Saya merasakan hal yang sama pada mulanya. Tapi ibu benar. Cara terbaik melawan buaya bukanlah mencoba untuk memukul mukanya dengan kayu. Tapi lari dari jangkauan giginya yang mematikan. Ibu saya dan Kong akan pergi ke Manila dengan kapal nanti malam. Ruben, maukah kamu pergi dengan mereka? Apa saja yang Bapak anggap baik. Baiklah, saya akan pergi denganmu. Apa semuanya beres? Ada yang kurang? Saya pikir kita telah siap. Bisakah kamu minta beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengawasi panen jika terpaksa kita tidak kembali? Ingat, jangan tunjukkan seperti kita sedang tergesa-gesa atau lari. Saya sudah katakan pada semua orang bahwa ibu ingin pergi ke Zamboanga. Tak seorang pun perlu tahu sesampainya di sana. Dia akan ganti kapal ke Manila. Ayo, mari kita pergi. Ayo. Ibu, kita harus cepat. Yang lain menunggu kita di kapal. Jika tidak, kita bisa ketinggalan. Yusuf bilang sangat penting kita naik kapal ke Zamboanga. Kita seharusnya tidak kembali ke sini. Kong, kamu tunggu di sini. Saya hanya lupa sesuatu. Saya hanya masuk dan mengambilnya lalu kita pergi lagi. Tak seorang pun akan tahu kalau kita pernah kembali. Saya akan lewat pintu belakang. Ibu! Ibu! Kamu pergi? Kemana kamu akan pergi? Di mana orang-orang? Kong, apa ada masalah? Juleka, saya akan pergi sebentar dengan ibu. Jangan khawatir, meskipun saya tidak yakin perjalanan akan aman. Apa maksudnya kalian pergi? Kapan kalian akan kembali? Juleka, berjanjilah kamu tidak beritahu siapapun. Para tablik sedang mengejar Abdul. Abdul?
Mengapa? Mereka seharusnya mengejar Yusuf. Yusuf? Kamu bilang Yusuf? Saya dengar Mudi mengatakan sesuatu tentang Yusuf. Juleka, apa yang kamu dengar? Bagaimana kamu tahu rencana para tablik? Cepat! Gimana, Abdul? Gimana anakmu? Tong! Juleka! Katakan, di mana anakmu? Dan di mana Abdul? Saya tidak tahu di mana anak saya sekarang. Mengapa kamu rusak panen saya? Saya akan melaporkan hal ini ke Syariah jika kamu tidak segera meninggalkan tempat ini. Saya minta kamu menghentikan ini. Wanita tua, tutup mulutmu! Tahu dia, Juleka. Kafir tua ini adalah aib bagi nama suaminya yang sudah meninggal. Dia hanya seorang tolong. Barik, tolong, saya mohon. Jangan pukul dia lagi. Tinggalkan barangmu. Sudah waktunya kamu kembali ke ayahmu. Kamu kenal orang-orang ini? Saya katakan, diam! Jangan, Barik! Tinggalkan dia sendiri. Yusuf tidak di sini. Kami datang untuk Abdul. Kabir, di mana yang namanya Abdul? Saya percaya pada pengajaran dari Allah. Saya orang beriman. Dalam nama Nabi Isa. Saya berdiri menentang kedurhakaan. Saya berdiri untuk kebenaran. Saya berdiri menentang kamu. Kamu bukan orang Islam. Kamu setan. Karena kamu jahat. Kamu lakukan hal-hal yang jahat ini. Kamu dan orang-orangmu pergi dari tanahku. Wanita tua, kamu berani mempermalukanku di depan orangku? Saya bersumpah bahwa pada tanah ini saya akan taruh tanda untuk semua melihat. Sehingga mereka akan tahu bahwa kamu memiliki tanah ini sebagai kuburan. Dan jika kamu mati, saya akan ludahi kuburanmu. Juleka tertembak. Tolong saya. Tolong hentikan pendarahannya. Juleka. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan tercekam dengan pencobaan yang menyakitkan yang kita alami saat ini dalam hidup orang beriman. Sebaliknya, bersukacitalah karena kita mengambil bagian di dalam penderitaan Isa Al-Masih. Saya telah menelepon Yusuf dan Abdul di Manila. Dan mereka berdua aman. Mereka sangat menyesal karena mereka tidak bisa di sini bersama kita. Tapi saya telah menceritakan semua yang terjadi. Bahwa setiap kita telah dilindungi oleh Allah. Sungguh mujizat jika kalian tiba tepat pada waktunya. Mereka akan membunuh saya di sana. Kalau bukan karena Zuleka, mungkin saya tahu bahwa setiap kita di sini sangat ketakutan, gelisah, dan bingung. Tapi kita harus selalu ingat, kita bisa bergantung pada pengantara kita dengan Allah. Kita tidak sendirian. Kita harus percaya kepada Allah. Seperti yang Yusuf katakan, si buaya telah datang.
Dan sekarang waktunya kita harus siap menyebarkan terang ke desa-desa yang lain. Saya sungguh yakin bahwa Allah telah menyiapkan setiap hati untuk menerima kebenaran ini. Saya memberikan seluruh upah kalian dan termasuk bonus kalian. Jadi anak-anakku, bekerjalah dengan baik. Hormati majikan kalian yang baru. Rajinlah di dalam pekerjaan yang akan dikerjakan. Mereka akan kagum mengapa kalian tidak seperti pekerja yang lain. Mereka akan menyadari bahwa itu karena roh Allah di dalam kalian. Kalian sungguh adalah muslim sejati. Karena kalian tunduk kepada Allah. Bukan hanya kepada jalan lama, tradisi di mana kita telah diajar. Kalian telah meresikukan hidup untuk kebenaran. Dan karena itu, Allah telah menaruh rohnya sendiri di hati kalian. Saudariku, jika suatu hari kalian akan menikah, pilihlah seseorang yang beriman seperti kalian. Tapi jika ayah kalian menolak permohonan kalian, jangan berhenti berdoa. Dan dengan jalan kasih, yaitu kemurahan dan kebaikan, oleh teladan kalian, kalian dapat mempengaruhi suami kalian yang belum percaya. Dan suatu hari mereka juga akan mengenal kebenaran.